Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Perkenalkan, saya Linda Tresnayu yang akan menjadi instruktur pada pelatihan kali ini, yaitu adalah pelatihan pembuatan profesional kurikulum VT. Di hari ini, kita akan memulai pelatihan kita yang akan berlangsung selama 4 hari. Sebelumnya, pelatihan kita ini akan berlangsung mulai dari hari ini, yaitu tanggal 12 April 2022 sampai dengan 15 April 2022. Di hari ini, di hari Selasa, merupakan hari pertama pada pelatihan kita. Izinkan saya untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman lainnya Iskai Community untuk membuat yang namanya kurikulum VT. Di sini, di pelatihan ini kita sama-sama belajar bagaimana membuat kurikulum VT yang layak ataupun yang menarik yang dapat digunakan sebagai poin penting dalam pelamaran pekerjaan. Jadi, silahkan disimak pelatihan ini yang akan berlangsung selama 4 hari. Karena pelatihan kita berlangsung selama 4 hari, maka Bapak Ibu juga jangan lupa untuk terus mengisi presensi dengan setiap harinya mengisi Google Form yang akan kami berikan di setiap hari pelatihan. Bagaimana dapat mengakses pelatihan kami? Sudah tentu biasanya pelatihan kami diakses melalui YouTube kami yaitu Iskai Community. Jadi bisa di search Iskai Community di sana. Jangan lupa di subscribe, lalu di nyalakan tombol notifikasinya sehingga bila ada pelatihan-pelatihan Iskai Community yang gratis, yang tidak berbayar, itu Bapak Ibu bisa mengikutinya. Walaupun tidak misalkan mendaftar, Bapak Ibu masih bisa mendapatkan ilmunya dengan menonton video-video kami. Lalu, Iskai Community itu bukan hanya pelatihannya gratis, tapi juga ada pelatihan yang berbayar. Dalam pelatihan berbayar, biasanya kita itu sampaikan ke Bapak Ibu melalui akun-akun media sosial kami, baik itu di akun media Instagram, lalu juga ada website kami, Telegram, dan mungkin di WhatsApp admin kami. Bapak Ibu, saya beri himbauan kembali bahwa jangan sampai data Bapak Ibu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tiba-tiba mengatasnamakan Iskai Community, silahkan kontak admin kami terlebih dahulu. Jadi jangan sembarang untuk memberikan data ataupun informasi. Karena kami biasanya memberikan data dan meminta data dan informasi diri Bapak Ibu itu hanya untuk misalkan pendaftaran ataupun Bapak Ibu ingin mendaftar yang namanya Iskai Member. Jadi Iskai Community ini punya member di mana Bapak Ibu mendapatkan kekhususan ataupun keistimewaan dalam pelatihan-pelatihan Iskai. Jadi bisa mendapatkan potongan dan gratis pelatihan berbayar. Jadi nanti akan ada tata caranya bisa dilihat di website kami yaitu adalah Iskai Community. Jadi Bapak Ibu bisa selalu memantau bagaimana caranya menjadi member, bagaimana nanti Bapak Ibu juga bisa bergabung di dalam pelatihan-pelatihan kami. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi para pelatih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengkontak ataupun melihat data-data atau melihat informasi yang ada di dalam sosial media kami. Kami juga masih punya pelatihan berbayar yang bisa dilihat di Instagram kami bahwa masih ada pelatihan berbayar di sana apa yang masih dibuka. Jadi silahkan dipantau terus informasi-informasi dari Iskai Community. Pelatihan kita juga ini yang selama 4 hari ini, jangan lupa bahwa pelatihan itu selama 4 hari, maka 75% dari kehadiran Bapak Ibu harus mengisi daftar hadir ataupun presensi. Kadang ada tugas, kadang juga tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di sana. Jadi silahkan ikuti ketentuan yang ada. Insya Allah Bapak Ibu mendapatkan manfaat dan mendapatkan informasi yang dapat berguna untuk di kemudian harinya.
Jadi, Bapak Ibu jangan lupa untuk terus mengikuti pelatihan-pelatihan kami di Iskai Community. Bila Bapak Ibu mengalami kendala ataupun masih kebingungan, silahkan hubungi admin-admin kami melalui Telegram, Instagram ataupun WhatsApp yang sudah tercantum. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya buka pelatihan kali ini, yaitu adalah pelatihan pembuatan profesional kurikulum vitae. Silahkan menyimak video berikutnya, yaitu adalah pelatihan hari pertama. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Perkenalkan, saya Linda Tresna Ayu yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam pelatihan pembuatan profesional kurikulum vitae. Jadi, di hari ini di tanggal 12 April 2022, saya izinkan untuk membantu Bapak Ibu dalam melatih ataupun membimbing untuk membuat yang namanya kurikulum vitae atau biasa kita sebut CV. Di hari ini, di tanggal 12 April, yang akan dimulai pelatihan kita hingga berakhirnya yaitu tanggal 15 April 2022. Di hari pertama ini, apa saja yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu adalah mengerti ataupun mengetahui sebenarnya kurikulum vitae atau CV itu seperti apa, lalu apa sebenarnya kegunaan dari CV dan perbedaan CV dan resume. Jadi hari ini kita akan mengetahui CV dan resume. Jadi silahkan disimak dengan baik dan dicatat ya Bapak Ibu. Kita mulai dari sebenarnya apa itu CV. Mungkin kalau misalkan kita mendengar CV diibaratkan sebuah perusahaan, tapi CV di sini adalah kurikulum vitae. Jadi kurikulum vitae ini adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang pengalaman dan kualifikasi seseorang dengan tujuan dan digunakan sebagai alat untuk dokumen melamar pekerjaan. Sebenarnya CV itu tidak selalu hanya untuk melamar pekerjaan. Banyak hal lain yang sebenarnya digunakan ataupun bertujuan dan harus menggunakan CV. Lah apa itu CV lagi? Bahwa sebenarnya CV itu untuk pekerjaan biasanya digunakan juga dalam kegiatan akademis. Tadi seperti yang saya bilang bahwa CV itu tidak melulu hanya untuk mendaftar pekerjaan, tapi juga bisa sebagai penunjang kegiatan akademis. Seperti misalkan lamaran untuk menjadi akademisi, dosen, atau asisten peneliti. Jadi CV itu tidak melulu untuk melamar pekerjaan. Berbeda nih dengan tujuan pekerjaan, CV akademis itu mencantumkan beberapa informasi tambahan, misalkan seperti pengalaman mengajar, gelar, penelitian, penghargaan, publikasi, presentasi, dan pencapaian lainnya. Misalkan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan di sini dalam pelatihan pernah mengikuti yang namanya seminar, simposium, lalu pernah menerbitkan sebuah buku, jurnal. Itu bisa dimasukkan ke dalam CV akademis. Jadi CV akademis itu lebih kepada bagaimana latar belakang kita dalam dunia pendidikan, yang nantinya bisa menunjang dalam kegiatan akademis yang akan kita lakukan. Jadi menurut bahasa sebenarnya kurikulum vitae ini atau CV itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah curricula vitae dan curricula vitarum. Jadi ada dua nih, curricula vitae dan curricula vitarum. Dan dua bahasa ini yaitu diambil dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini yang berarti perjalanan hidup.
Makanya di dalam kurikulum vitae biasanya akan menceritakan ataupun akan memuat isi-isi di mana perjalanan hidup kita, baik itu di mana kita tinggal, di mana kita dibesarkan, di mana kita pernah bersekolah, bekerja, dan lain-lain. Lah, kurikulum vitae dan kurikulum vitarum ini kan artinya perjalanan hidup, yang dimana perjalanan hidup kita pasti akan dituangkan di yang namanya kurikulum vitae. Kegunaan CV. Sekarang kita akan ngasih tahu dulu sebenarnya kurikulum vitae itu gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Tadi perlu digarisbawahi bahwa tidak melulu hanya untuk membuat yang namanya ataupun kebutuhan melamar pekerjaan, tapi juga mendapatkan informasi. Yang pertama, bahwa CV itu menjelaskan keterangan diri. Jadi kita bisa melihat seseorang itu asal muasalnya itu dari mana, itu berdasarkan CV yang kita buat. Jadi bisa menjelaskan keterangan diri, informasi diri, data diri, dan sebagainya. Jadi di mana tempat tinggal kita, di mana kita dibesarkan, nah itu bisa dilihat dari CV yang kita miliki. Yang kedua, dengan CV, seseorang yang mendapatkan CV kita itu dapat mengetahui dan menelaah setiap orang dari informasi diri yang telah diberikan. Kenapa sih biasanya CV itu dibutuhkan untuk kegiatan akademisi ataupun dalam melamar pekerjaan? Karena HRD ataupun yang rekrutmen yang akan merekrut kita itu harus bisa menilai kita. Lah, dari CV itu sebagai tolak ukur ataupun pandangan bagaimana kita itu layak ataupun dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan pekerjaan ataupun lowongan yang ada. Jadi dalam CV itu bisa menelaah setiap orang dari informasi yang telah diberikan. Makanya untuk membuat CV kita harus berhati-hati dan memilihnya secara menarik, secara jelas, supaya para HRD itu dapat memberikan telaah yang baik, di mana nanti akan menguntungkan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga, CV itu memberikan gambaran seseorang melalui kegiatan-kegiatan ataupun spesifikasinya. Lah, maksudnya spesifikasinya apa? Lah, tadi kegiatan-kegiatan apa sih yang pernah kita ikuti, ataupun kemahiran apa, spesifikasi keahlian apa yang telah kita miliki, yang kita pernah kerjakan. Lah, itu menjadi daya tarik sendiri atau poin penting, poin lebih dalam pemberian ataupun penulisan CV. Lah, dalam pendidikan dan berorganisasi itu juga penting, karena untuk melamar sebuah pekerjaan, pendidikan dan pengalaman-pengalaman berorganisasi itu juga dibutuhkan. Jadi dengan kata lain, sebenarnya manfaat dari CV itu menjelaskan kriteria diri dalam bentuk teks. Jadi sebenarnya manfaatnya menjelaskan kriteria diri dalam bentuk teks. Kita tidak mungkin secara langsung kan untuk memberikan ataupun memperkenalkan diri kita. Jadi biasanya untuk menampung ataupun memilah sebelum dipanggil untuk wawancara, lah HRD ataupun perekrutmen karyawan itu membutuhkan CV untuk melihat gambaran awal ataupun nanti akan di cross check saat wawancara. Jadi sesuaikanlah CV Anda dengan memang benar-benar data yang ada ataupun berdasarkan fakta yang terjadi. Karena kalau misalkan kalian ataupun bapak ibu berbohong ataupun kurang valid, maka nanti yang akan mendapatkan konsekuensinya juga Anda sendiri. Lah, sebenarnya bagian yang harus ada di dalam CV itu apa aja sih? Lah, di sini ada beberapa yang biasanya wajib ataupun penting di dalam CV. Yang pertama pasti ada keterangan, yaitu adalah nama lengkap. Nama lengkap kita sesuai dengan ijazah ataupun akta kelahiran kita yang memang tercantum. Jadi harus benar-benar menuliskan nama lengkap kita, bukan nama panggilan. Nah,
Dan yang kedua, deskripsi tentang dirimu. Jadi kalau misalkan kita membuat CV itu, kita harus bisa mendeskripsikan diri kita. Apa sih kelemahan kita, apa keunggulan kita. Kenapa kita harus menulis kelemahan dan keunggulan? Lah kalau misalkan kita menulis kelemahan dan keunggulan, maka para HRD ataupun rekrutmen itu akan melihat bagaimana kita itu dapat mengatasi masalah nantinya di dalam pekerjaan yang kita akan isi posisinya. Yang ketiga, ada informasi kontak. Jadi pasti di dalam sebuah CV harus ada informasi kontak. Informasi kontak itu bukan hanya alamat saja, tetapi juga bisa media sosial ataupun email, nomor handphone. Nah, itu amat sangat penting. Jadi mungkin akun-akun Instagram, Facebook lah itu bisa dimasukkan ke dalam yang namanya kurikulum vitae. Gunanya apa? Informasi kontak kita otomatis adalah tempat ataupun yang bisa dihubungi oleh pihak perusahaan ataupun penyelenggara rekrutmen. Yang selanjutnya adalah professional title. Jadi kalau misalkan kita baru lulus ataupun kita mempunyai gelar lah, itu bisa dicantumkan bahwa kalau misalkan kita mencantumkan professional title kita, maka kita akan ketahuan bahwa kita itu sebenarnya sesuai dengan yang dibutuhkan, kualifikasi pendidikannya itu sesuai tidak dengan yang dibutuhkan oleh lowongan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya adalah pengalaman kerja. Di pengalaman kerja ini pasti banyak yang kebingungan kalau misalkan mereka ataupun Bapak Ibu di sini sebagai peserta itu masih fresh graduate. Lah pengalaman kerja bagi yang fresh graduate itu memang belum ada karena baru lulus. Kalau misalkan baru lulus gimana? Bagaimana menulis pengalaman kerjanya? Lah pengalaman kerja ini bisa diganti dengan pengalaman-pengalaman ataupun kemahiran, keahlian yang telah dimiliki. Lah pengalaman kerja ini bagi yang sudah pernah bekerja ini harus dicantumkan. Karena biasanya pengalaman kerja itu amat sangat menjadi poin penting. Berarti dianggap sudah pernah melakukan pekerjaan serupa ataupun bisa mendukung ataupun mendorong nanti kinerjanya akan menjadi baik di perusahaan ataupun tempat kerja yang baru ini. Selanjutnya adalah kemampuan. Lah tadi skill yang dipunyai apa sih? Lah skill itu harus ditunjukkan di dalam kurikulum vitae. Selanjutnya adalah pengalaman organisasi. Di dalam pengalaman organisasi ini baik dulu di dalam kampus maupun setelah lulus dari kampus. Jadi pengalaman organisasi ini biasanya kenapa dicantumkan? Ini bisa menjadi poin karena biasanya yang mendapatkan pengalaman organisasi dia bisa memanage waktu. Pertama pasti bisa memanage waktu dan mempunyai tingkat loyalitas yang tinggi karena dalam organisasi dia biasa untuk berorganisasi dan melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan ataupun meningkatkan kinerja. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan di sini sama dengan sertifikat. Jadi penghargaan atau sertifikat adalah prestasi yang pernah kita miliki. Kalau misalkan punya, alangkah baiknya kalau misal dicantumkan. Saya ingatkan kembali bahwa penghargaan atau sertifikat yang benar-benar memang Anda miliki. Jadi benar-benar ada. Walaupun mungkin tidak kalian lampirkan, tidak Bapak Ibu lampirkan, tapi penghargaan atau sertifikat itu harus nyata berdasarkan fakta dan data yang ada. Lalu selanjutnya adalah pengalaman kursus, sertifikasi ataupun pelatihan. Jadi kalau misalkan sebelumnya punya pelatihan komputer ataupun sertifikat profesi, pengalaman-pengalaman yang dia itu pernah kursus menjahit, misalkan kursus yang lain-lain, itu bisa dimasukkan untuk menambah ataupun menunjang dari posisi yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah referensi. Itu adalah yang biasanya ada di kurikulum vitae. Nah sekarang
Apa sih perbedaan CV dan resume? Jadi perbedaan CV dan resume, mungkin kita pernah dengar CV, resume. Sebenarnya mintanya resume atau CV. Kan sama aja resume dan CV. Ternyata CV dan resume itu berbeda. Apa perbedaannya? Jadi kalau misalkan tadi CV, sekarang resume. Jadi kalau resume itu adalah dokumen singkat di mana berupa rangkuman tentang pengalaman kerja hingga riwayat pendidikan. Jadi itu adalah rangkuman tentang pengalaman kerja hingga riwayat pendidikan. Jadi pada dasarnya ini resume itu hampir sama dengan CV, tetapi yang membedakan adalah informasi mengenai dirinya itu. Biasanya dokumen ini memiliki informasi yang lebih singkat. Jadi kalau CV itu bisa kita menulisnya berlembar-lembar, walaupun pada kenyataannya yang namanya CV itu paling hanya 1 sampai 2 halaman. Lah kalau resume itu memang dibatasi hanya 1 ataupun paling banyak 2, tapi biasanya 1. Jadi kalau misalkan di dalam resume itu lebih singkat lagi dibandingkan CV. Lah, jadi apa sih kalau tadi udah ada bagian-bagian yang harus ada ataupun biasanya ada di dalam CV, sekarang apa sih bagian yang harus ada di dalam resume? Bagian yang harus ada di dalam resume adalah yang pertama pasti nama lengkap. Jelas nama lengkap harus dicantumkan. Yang kedua adalah deskripsi singkat. Deskripsi singkat bagaimana kita, bagaimana kelemahan kita. Yang ketiga adalah jabatan atau nama posisi yang akan dilamar. Jadi resume dan CV ini sama-sama untuk keperluannya biasanya untuk melamar pekerjaan. Jadi kalau resume itu lebih langsung ke tepat sasaran. Jadi kalau CV itu sifatnya general, dimana kita menceritakan daftar riwayat hidup kita, tapi kalau misalnya resume ini benar-benar langsung menuju titik poinnya, jabatan ataupun apa posisi yang akan dilamar. Jadi langsung spesifik menargetkan posisi yang akan dilamar. Lalu yang keempat adalah informasi kontak jelas, sama seperti tadi di CV, bahwa yang namanya informasi kontak itu bisa berupa alamat, media sosial, email yang terpenting sekarang, dimana nanti akan mendapatkan konfirmasi melalui email, biasanya seperti itu. Dan yang kelima yaitu adalah pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja wajib dicantumkan. 6 adalah riwayat pendidikan. Jelas riwayat pendidikan itu wajib dicantumkan, sehingga akan dilihat apakah satu linearitas ataupun satu kebutuhan yang memang benar-benar diinginkan oleh perekrutmen. Yang ketujuh adalah keterampilan yang relevan. Jadi kalau resume ini keterampilan yang relevan, tapi kalau CV tadi keterampilan apa saja yang kalian miliki itu boleh dicantumkan. Tapi kalau misalkan resume ini hanya keterampilan yang relevan yang dapat menunjang posisi ataupun jabatan yang dilamar dengan keterampilan ataupun skill yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah bahasa dan kemahiran. Jadi bahasa ini penting sekali. Bahasa apa yang mungkin kita kuasai, misalkan bahasa Indonesia, Inggris, misalkan Arab. Nah, itu dimasukkan. Jadi kita bisa mengetahui ternyata wawasannya lengkap, bisa berbagai macam bahasa. Itu adalah bagian yang harus ada di dalam resume. Selanjutnya lah ini dia. Jadi perbedaan CV dan resume ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan informasi yang dicantumkan. Yang kedua adalah panjang dan jumlah halaman. Dan yang ketiga adalah tujuan. Yang pertama dulu kita bahas adalah informasi yang dicantumkan. Jadi untuk informasi yang dicantumkan itu kalau misalkan di dalam CV itu memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan resume. Tadi sudah saya jelaskan. Lah, jadi kalau misalkan
CV itu adalah pengalaman kerja dan riwayat pendidikan dijelaskan secara detail. Jadi CV itu detail, tapi kalau misalkan di dalam resume itu hanya informasi yang dicantumkan itu ditulis dengan secara ringkas. Jadi tidak semuanya ditulis, tapi yang menunjang dengan posisi ataupun jabatan yang akan dilamar. Dan yang kedua itu panjang dan jumlah halamannya. Tadi sudah disinggung bahwa yang namanya CV dan resume itu biasanya lebih banyak CV. CV itu kita bisa memberikan berbagai macam riwayat hidup. Semakin banyak riwayat hidup ataupun spesifikasinya, nah itu dijelaskan di sana. Jadi secara detail, makanya lebih banyak dibandingkan dengan resume. Namanya juga resume. Resume itu hanya dibuat singkat dan biasanya cukup 1 halaman. Pol mentok ataupun misalkan paling banyak itu 2. Tapi pada dasarnya resume itu biasanya 1. Tapi kalau CV itu bisa berlembar-lembar sesuai dengan riwayat hidup masing-masing. Dan yang ketiga adalah tujuannya. Jadi kalau misalkan tujuannya dari CV itu untuk merangkum semua kualifikasi yang kamu miliki. Kualifikasi semua. Tapi kalau misalkan yang namanya resume, itu dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan ataupun jabatan yang ingin dilamar. Jadi bedakan ya, CV itu semua secara detail menyeluruh semua yang kamu miliki. Tapi kalau resume itu hanya berdasarkan apa yang dibutuhkan yang menunjang dalam kamu melamar posisi tertentu dalam suatu pekerjaan. Oke, begitu perbedaan CV dan resume. Di hari berikutnya, yaitu di tanggal 13 April 2022, kita akan mengetahui lebih banyak lagi bagaimana tips and trick. Dan kalau misalkan fresh graduate itu gimana ya kalau bikin lamaran pekerjaan ataupun CV. Nah, jadi nanti di hari kedua akan kita bahas. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.